Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih dalam kajian tafsir surat ke-6 Al-An'am. Kita masuk di ayat 60. Masih tentang dialog yang difirmankan Allah sebagai argumentasi untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka tidak berada di landasan yang kokoh. Dan juga Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu tidak memiliki kekuatan apapun, jauh sekali dibandingkan dengan Allah. Baik, kita sama-sama pelajari tafsir yang menunjukkan bahwa keabsolutan kekuasaan Allah kepada manusia yang merupakan ciptaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Dan Dia, Allah, yang mewafatkanmu di malam hari. Yatawaffakum adalah kalimat yang menunjukkan bisa dipakai benar-benar sebagai kematian yang absolut, peristiwa roh meninggalkan jasad, atau peristiwa tidur di mana roh meninggalkan jasad dengan adanya semacam ada tali penghubung yang minim, sehingga kita tahu bahwa ada di antara manusia yang setelah tidur tidak bangun lagi ketika Allah tidak mengembalikan ruhnya ke jasadnya. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa di mana manusia seluruh dunia secara tidak sadar mereka tidur di waktu malam dan kemudian bangun di waktu pagi. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Dia mengetahui apa yang jarahtum, yang dikerjakan baik kebaikan dan keburukan, bin nahar, pada siang hari. Pada siang hari, thumma yab'atsukum fihi. Kemudian Dia membangunkanmu padanya. Liyuqdha ajalum musamma. Untuk disempurnakan waktu yang telah ditentukan. Jadi manusia itu adalah berisikan kumpulan hari yang sudah Allah tentukan. Sebagian muslim diwafatkan oleh Allah di umur 60, ada yang lebih sedikit, ada yang kurang. Tapi Allah sudah memiliki catatannya kapan manusia akan disempurnakan dan kapan manusia akan wafat. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kepadanya tempat kembalimu. Bukan kepada Tuhan yang lain, tapi kepada Allah yang memiliki hari akhirat. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan menerangkan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah fenomena yang luar biasa yang kita sering lupa. Karena apa? Peristiwa tidur, peristiwa bangun merupakan peristiwa sehari-hari yang kita anggap itu biasa. Tetapi kita bisa, kalau kita ngambil satu langkah ke belakang dan kita berpikir, kenapa manusia tidur di waktu malam semuanya secara general, dan kemudian bangun di waktu siang semuanya secara general. Tentu ada zat yang mengaturnya, yang memiliki kekuatan absolut, yang membuat manusia itu merasa ngantuk di malam hari dan terbangun. Dan kemudian manusia itu adalah kumpulan dari hari-hari. Umur manusia terbatas, sehingga manusia mengalami proses siang malam selama mungkin puluhan tahun sebelum Allah panggil dia untuk menghadap kepada Allah. Kemudian Allah akan terangkan apa yang mereka kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Dia, Allah itu penakluk di atas hambanya. Kekuasaan Allah itu mutlak, absolut.
Tidak ada hambanya yang bisa melawan perintahnya. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan dia, Allah, mengutus atasmu hafadhah. Para penjaga di sini diartikan, tapi yang dimaksud adalah malaikat-malaikat yang menuliskan amal perbuatan yang manusia kerjakan. Hatta idza jaa ahadukumul maut, sehingga jika telah datang kepada salah seorang di antara kamu kematian. Jadi proses yang diterangkan di ayat sebelumnya, tidur di malam hari, berbuat di siang hari, terus bergulir sampai datangnya maut. Selama perguliran itu, apa yang kita buat dicatat oleh hafadhah, malaikat pencatat. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Para utusan kami akan mewafatkannya dan mereka tidak lalai. Jadi kematian ketika Allah sudah tulis dalam Lauhil Mahfuz, hari Senin jam 4 sore itu akan terjadi exactly secara tepat di waktu itu, karena utusan Allah tidak akan lupa. Dan utusan itu tidak cuma satu, tapi adalah delegasi yang terdiri dari banyak sekali malaikat. Jadi teman-teman mesti ingat proses pencabutan nyawa yang kita mesti persiapkan. Suatu ketika kita akan melihat banyak malaikat datang, apakah mereka berbaju putih atau berbaju gelap, tergantung kepada amalan kita. Dan mereka akan dipimpin oleh malaikat pencabut nyawa. Jumlahnya berapa? Banyak, ratusan ribu, satu stadion. Jadi itu dulu tafsir kita hari ini, Al-An'am ayat 60-61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.